pemberian berupa sesuatu yang bernilai harganya itu ada yang berupa zakat, ada yang berupa sodakoh, ada yang berupa infak, ada yang berupa hibah, ada yang berupa hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, bertemu lagi dengan kami channel Media Muda NU bersama saya Hasibatur Rohmah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan bersodakoh di bulan Ramadan. Gimana ini penjelasannya ya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan puasa itu adalah bagaimana kalau pahala-pahala kita itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini gitu. Begitu juga dengan sodakoh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hadis Rasulullah itu sudah diterangkan bahwa amalan yang akan kita bawa nantinya setelah kita meninggal, yang akan kita bawa sampai ke akhirat itu ada 3 perkara. Yang pertama itu doa anak soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu sodakoh ini yang akan kita bahas. Untuk pembahasan kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Sidik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beripun kabarnya? Alhamdulillah, saya masih dalam keadaan sehat, beribadah masih alhamdulillah. Walaupun kadang berpuasa itu penuh dengan lemas, tapi harus kita perjuangkan ibadahnya. Nggih. Ini sudah mulai memasuki pertengahan puasa niki Ustadz. Nah, ini gini Ustadz, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang keutamaan sodakoh di bulan Ramadan gitu Ustadz. Nah, kinten apa sih keutamaannya, apa sama dengan bulan-bulan biasanya gitu kan? Kalau kita ketahui kan bahwa di bulan Ramadan itu semua pahala itu dilipat gandakan nggih Ustadz. Pripun Ustadz? Baik, sebelum nanti kita sesi tanya jawab ya, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa pemberian berupa sesuatu yang bernilai harganya itu ada yang berupa zakat, ada yang berupa sodakoh, ada yang berupa infak, ada yang berupa hibah, ada yang berupa hadiah. Ada 5 macam bentuk. Nah, nanti yang pada malam hari ini kita bahas adalah sodakoh. Sodakoh sendiri itu hampir mirip dengan infak, hampir mirip juga dengan hibah, hampir mirip juga dengan hadiah. Nah, sodakoh sendiri itu yang membedakan adalah suatu pemberian dari kita kepada orang lain yang bernilai dan mengharapkan nilai ta'ala. Itu yang menjadi poin. Jadi mengharapkan nilai ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, itu sodakoh. Kalau zakat sudah kita ketahui semua, wajib hukumnya. Kalau sodakoh sunnah. Kalau zakat wajib, terus bedanya kan kalau zakat pemberiannya juga dengan sesuatu yang tertentu, terus juga dengan diberikan kepada orang tertentu dan lain sebagainya. Tapi kalau sodakoh tidak ada ketentuan semacam itu. Artinya kita memberikan kepada siapapun dengan niat kita lillahi ta'ala, ya kan, mengharap pahala dari Allah, itu sodakoh. Tidak ada ketentuan siapa yang harus dikasih, juga tidak ada ketentuan apa yang mau kita kasih, nggak ada ketentuan. Yang penting itu masih punya berharga nilai, itu namanya sodakoh. Itu yang pertama yang harus kita paham tentang sodakoh. Lantas mengenai tentang keutamaan bersodakoh di bulan Ramadan, sebenarnya sodakoh itu di bulan apapun itu sama, dalam artian sangat dianjurkan sekali karena untuk membantu dengan finansial kita dengan orang lain. Itu artinya sama. Cuma perbedaannya sodakoh di bulan Ramadan lebih utama daripada sodakoh di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena bulan Ramadan ini tentunya adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh barokah dan lain sebagainya. Sehingga apapun amal ibadah yang dikerjakan di bulan yang mulia, maka pahalanya akan berlipat ganda. Maka adapun dalilnya sesuai dengan firman Allah tentang sedekah itu, innallaha jawadun yuhibbul jud, bahwa Allah itu adalah zat yang mencintai kedermawanan.
bahwa Allah itu adalah zat yang dermawan sehingga Allah mencintai kedermawanan gitu. Sehingga itu yang menjadi dalil disunahkannya adalah sedekah. Terus keutamaannya sebenarnya banyak. Cuma pada malam hari ini saya akan mengangkat 4 saja keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Yang ini menjadi nanti bercabang-cabang sebenarnya dari 4 ini bisa dibagi-bagi menjadi banyak. Ada 4 yang mungkin nanti secara garis besarnya saja. Yang pertama bahwa ketika kita bersedekah, keutamaan yang pertama adalah dapat menghapus dosa. Seperti halnya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sedekah itu tutfi udzunub kama tutfi'un nar al-ma. Jadi sedekah itu menghapus dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Nah, jadi ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa, maka cara menghapusnya dengan bersedekah. Secara rumusnya ketika kita makin banyak bersedekah maka makin banyak dosa yang kita berkurang. Semakin kita banyak bersedekah maka semakin banyak air yang akan menghapuskan api-api dosa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah juga memberi keberkahan pada harta. Tidak ada rumusnya bahwa ketika kita bersedekah maka harta kita akan berkurang. Tidak ada rumusnya. Secara kasat mata memang harta itu ketika kita berikan kepada orang lain maka jumlah nominalnya akan berkurang harta kita yang kita miliki. Tapi secara garis historisnya itu tidak bisa. Rumus semacam itu tidak terpakai. Kenapa? Karena Allah menjanjikan ketika orang bersedekah maka akan ditambahkan rezekinya. Seperti halnya bersedekah itu kan manifestasi kita dari bersyukur. Kata Allah, ketika kita bersyukur maka nikmat akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita akan diberikan pertambahan nikmat dari Allah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pahalanya akan dilipat gandakan. Orang bersedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan, terlebih ketika bulan puasa. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang dikerjakan oleh orang yang dikasih. Tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang orang kita kasih itu nggak dikurangi pahalanya. Artinya ketika orang yang kita kasih mendapatkan pahala 100, maka kita juga dapat 100 pahala tanpa mengurangi dari orang yang kita kasih. Itu sangat luar biasanya bersedekah. Yang keempat, yang terakhir, terdapat pintu surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bersedekah. Dalam satu hadis pernah diriwayatkan bahwa suatu ketika terjadi setelah hari kiamat, orang dikumpulkan dan dikumpulkan terus diklasifikasi siapa yang timbangan amalnya baiknya lebih berat maka dia akan masuk surga, yang timbangan amal baiknya lebih ringan dia akan masuk neraka, kan begitu. Itu diklasifikasi ketika Allah berfirman, siapa yang sholatnya benar maka masuk ke pintu dengan pintu yang orang sholatnya benar. Nah, sedekah juga begitu. Orang yang bersedekah, orang yang gemar bersedekah akan disediakan pintu khusus, yang mana pintu surga itu tidak bisa masuk kecuali orang yang bergemar sedekah. Itu mungkin sebagai pembuka bahwa terlebih ketika sedekah ini kita lakukan, kita kerjakan ketika saat bulan Ramadan, yang statusnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah tersebut maka pahalanya akan berlipat ganda. Begitu kira-kira. Sudah jelas ya sahabat online. Jadi untuk sedekah sendiri itu adalah pengertiannya pemberian kepada orang lain yang mengharap ridho Allah lillahi ta'ala. Sudah tidak pengen dikasih balikan, enggak, cuma kita niatnya lillahi ta'ala, wis apa kata Allah sudah yang membalas gitu ya. Jadi untuk sedekah. Jadi untuk keutamaan yang di garis bawah ini nggih Ustadz itu ada 4. Yang pertama itu menghapus dosa. Yang kedua keberkahan pada harta. Jadi harta yang kita miliki itu berkah. Yang ketiga itu dilipat gandakan. Jadi bukan tambah berkurang ya Ustadz. Tapi nanti sama Allah itu bakal akan diganti dengan berlipat-lipat ganda gitu. Untuk yang keempat akan ada pintu surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi untuk orang-orang yang
gemar bersodakoh itu akan melewati pintu khusus untuk masuk ke surga gitu ya Ustadz. Nah ini sudah jelas keutamaannya. Nah mungkin ada kriterianya Ustadz untuk gimana bisa pahalanya itu diterima untuk orang sodakoh, kriteria orang bersodakoh yang pahalanya diterima. Baik. Suatu ketika ada firman Allah yang mengatakan ada 2 kriteria yang mana sodako itu akan ditolak oleh Allah. Kata Allah, wala tubtilu sodakoh bil manni wal adha. Prinsipnya 2. Sodakoh itu akan tertolak karena yang satu bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Mohon maaf, kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan nilai ta'ala, tapi ada embel-embel mengungkit, maka sodako itu akan tertolak, akan batal sodakonya. Dalam artian pahalanya akan hilang. Percuma kita mengeluarkan harta kalau kita mengungkit-ungkit. Itu yang pertama. Bil manni, mani itu mengungkit-ungkit. Wal ada, yang kedua adalah sodako bisa batal pahalanya dengan ada itu menyakiti orang yang kita berikan. Mohon maaf, seperti memberi dengan tindakan kita yang menyinggung kepada orang lain, merendahkan orang lain, itu bisa batal pahala sodakonya. Mengolok-ngolok gitu ya Ustadz. Mengolok-ngolok, mohon maaf. Ketika kita memberikan harta kepada orang lain, mesti yang kita berikan itu orang yang lebih rendah di kita. Kebiasaannya kan begitu kan? Mesti di lebih rendah daripada kita tentang kekayaannya mungkin ya. Nah, ketika kita memberikan dengan kamu loh orang miskin ini saya beri, saya orang, ini kan menyinggung. Dan secara otomatis itu pahala sodako kan tidak berlaku buat mereka. Maka selama sodako kita tidak ada 2 yang menyebabkan batal itu sodako kepada siapapun, dimanapun tempatnya, asalkan kita nilai ta'ala, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Makanya ini yang banyak sering orang mengatakan jangan bersodako, jangan memberikan pengamen seumpama kan begitu ya. Nah, kalau sodako kita tidak memandang siapa yang kita kasih. Penggunaannya nanti, kalau kita belum jelas bahwa itu memang digunakan untuk maksiat, itu nggak masalah. Di kitab Fathul Bari jelas dikatakan itu bahwa ketika kita bersedekah, niat kita lillahi ta'ala, kok digunakan untuk hal yang maksiat, pahala kita nggak berkurang sama sekali. Tetap kita mendapatkan pahala fadilah sedekah. Walaupun ternyata setelah itu digunakan untuk kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kan, kita sedekah kepada siapapun kita berikan, adapun alokasi untuk mereka itu adalah tanggungan mereka. Ketika dibuat untuk kemaksiatan mereka yang berdosa, tapi pahala sedekah kita tetap ada. Begitu. Jadi ada 2 yang menyebabkan pahala sodako tidak diterima. Begitu. Oh, jadi kalau kriterianya itu semua, cuma kecuali itu 2 kriteria itu nggih Ustadz. Betul. Jadi wis terserah wis gimana, tapi dijauhi yang 2 kriteria ini. Jadi 2 kriteria itu sahabat online, yang pertama itu mengungkit-ungkit. Jadi diungkit-ungkit, kamu kemarin tak kasih ini, kamu tak kasih itu mengungkit-ungkit nggih Ustaz. Atau biasanya begini, yang sering mengungkit itu begini. Kamu kalau kemarin gak dikasih saya uang 1 juta, kamu nggak bisa anu loh. Itu kan gitu. Kamu kalau kemarin gak dikasih saya uang 1 juta, kamu nggak bisa apa-apain. Itu artinya kan kalau kita bilang begitu secara otomatis sodako kita tidak nilai ta'ala itu. Iya, sodako kita tidak nilai ta'ala karena ada pengungkitan semacam itu. Itu yang harus dijauhi. Kadang kan kumpul-kumpul sama teman-temannya, kamu loh kemarin tak kasih ini gitu ya Ustaz. Apalagi sampai tadi yang merendahkan itu, masya Allah, sangat dihindari. Untuk yang kedua kriteria yang harus kita jauhi, yang kedua yaitu menyakiti hati yang kita sodakoi, nggih Ustaz. Soalnya rawan nggih Ustaz. Itu terus terkait itu Ustaz. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa itu kalau sodako itu wis lillahi ta'ala. Jadi misalkan kita memberikan ya Ustadz sodako, ternyata sama yang kita sodakoi itu dibuat melenceng gitu, berarti sudah terserah itu sudah wis. Iya, kayak tadi itu ya saya gambarkan. Saya pernah di kajian Basu Masail juga pernah ada pertanyaan semacam itu. Selagi niat kita baik lillahi ta'ala, karena tadi di awal saya jelaskan bahwa sodako itu adalah pemberian yang bernilai harganya, artinya bernilai itu bisa dirupiahkan begitu ya, bisa bernilai harganya, dan kita niat lillahi ta'ala, maka itu berbentuk sodako. Adapun ketika kita sudah memberikan sodako itu, orang yang menerima digunakan sesuatu yang gak baik, kita nggak tahu, maka itu pahalanya tetap
mengalir kepada kita dan kita mendapat pahala dan fadilah sodako. Kita enggak, makanya saya bilang tadi pertama bahwa sodako itu tidak memandang siapa yang kita kasih. Siapapun, bismillahi ta'ala. Makanya kuncinya dari sodako itu lillahi ta'ala. Yang saya artikan, yang saya pahami bahwa ketika lillahi ta'ala kita tidak memandang apapun itu. Saya setuju. Mohon maaf, kalau kita bersodako kita milih-milih orang, ini jelas nantinya kan ada faktor lillahi ta'alanya ini kurang 100% begitu. Makanya ketika kita prinsipnya lillahi ta'ala, siapapun yang kita beri, kita punya nih. Ada orang yang mungkin membutuhkan kan, atau tidak membutuhkan, nggak masalah, sodako itu nggak masalah. Kecuali infak beda ya. Kalau infak itu lebih ke kita kepada istri, nafako, itu masuk kategori dalam infak. Nah itu nanti di pembahasan lain. Yang menjelas kalau sodako selagi niat kita baik, kita memberikan harta itu dengan tulus dan kita tidak melakukan dua tadi, maka pahala sodako akan dapat kita terima. Gitu. Jadi untuk sudah jelas sahabat online. Jadi meskipun kita niatnya lillahi ta'ala, meskipun sama yang kita sodako itu mau dibuat minum-minum mau buat apa yang maksiat itu, yang penting kita lillahi ta'ala itu sudah mengalir ya Pak Ustadz. Pahalanya sudah sudah masuk pahala gitu Ustadz. Kecuali begini Ustazah, kecuali seumpama nih ada pengamen nih, minta sumbangan, minta uang lah begitu. Dia bilang nih sama kita, Mas minta uangnya, ini nanti uangnya saya belikan khamr, saya belikan minum keras, itu ya jelas nggak boleh karena ada ta'awanu bil maksiat. Artinya kan dengan kita memberi berarti kita ini kamu beli ya minuman yang mabukan itu. Kita sudah tahu Ustaz. Kita sudah tahu begitu dan pasti digunakan untuk maksiat, maka itu yang nggak boleh. Nggak boleh bahkan nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah bukan menjadi sodako lagi. Itu menjadi membantu orang lain mengerjakan maksiat. Kecuali begitu. Sudah jelas kita ini. Tahu nggak masalah kan. Sudah jelas nih sahabat online. Nah, ini terkait yang 4 keutamaan Ustadz. Betul. Yang nomor 3 itu kan dilipat gandakan. Nah, biasanya orang-orang yang punya hutang nih Ustadz. Dia aku punya uang segini tapi bayar punya hutang gitu. Jadi kan katanya kalau sodako itu dilipat gandakan. Jadi tak sodakokan aja nanti kan dilipat gandakan lah, baru tak buat bayar hutang gitu. Niku pripun, didahulukan sodakohnya apa bayar hutang dulu Ustadz ngaten? Gini ya, membayar hutang itu adalah sesuatu yang wajib. Selagi kita punya hutang dan kita mampu membayar, maka harus seketika itu kita harus bayar karena membayar hutang itu wajib. Sedangkan sodako itu hukumnya sunnah. Nah, ketika malah kita mengalahkan yang wajib daripada yang sunnah, maka secara otomatis yang sunnah itu sudah nggak bisa. Artinya sudah batal. Kayak begini, kita sholat nih, kita tahu bahwa kunut itu adalah sesuatu yang sunnah. Ketinggalan kunut kita sudah sujud nih, dari itidal kita lupa kunut, kita sujud. Sudah sujud kembali lagi kita melaksanakan kunut, ini sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena mengalahkan kewajiban dan memenangkan kesunahan. Itu nggak boleh. Sama dengan begitu, ketika kita punya hutang, mohon maaf, dan kita mampu membayarnya, ya maka yang paling diutamakan adalah membayar hutang dulu. Karena kalau sodako itu hukumnya sunnah. Nah begitu. Jadi harus diprioritaskan hutang dulu. Hutang kita bayari. Baru setelah itu kita sodako. Nah, sampai begini, seumpama kita punya hutang banyak nih. Nah, kita di jalan, biasanya ada di lampu merah atau apa penyeberangan, itu kita kasih 1.000, 2.000 itu nggak masalah. Karena kemungkinan untuk 1.000, 2.000 kita nggak sanggup untuk membayar hutang kita yang banyak. Nah, itu tetap dicatat sebagai pahala. Tapi kalau seumpama kita sodako nih, seumpama kita punya uang punya utang 500.000. Kita sodako 500.000, ya nggak boleh, kita lunasi dulu hutangnya. Nah, setelah itu baru kita memikirkan untuk bersodako. Itu yang lebih baik. Itu untuk ini mungkin masih bingung ini antara mau membayar hutang dulu apa sodako dulu yang berlipat-lipat ganda, mau dilipat-lipatkan gandanya katanya itu pahalanya. Lah itu jadi harus didahulukan bayar hutangnya dulu ya sahabat online, karena
yang membayar hutang itu wajib, yang sodakoh itu sunnah. Jadi didahulukan wajibnya dulu. Ini Ustadz sebagai penutup, gimana sih caranya kita bisa semangat bersodakoh dalam keadaan ini, apalagi di bulan puasa ini ya Ustadz. Ibu-ibu itu masih belum beli baju lebaran, toples-toples itu masih kosong, itu beripun gimana supaya kita bisa tetap semangat untuk bersodakoh gitu Ustadz. Suatu ketika itu ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ditanya, ya Rasulullah, ayu sodaqatu afdal? Sodako yang paling utama itu sodako yang seperti apa? Dijawab oleh Rasulullah, qala sodaqatun fi Ramadan. Kata Rasulullah, sodako yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Sehingga menurut Sayyidatina Aisyah, istri beliau, Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Kedermawanannya itu berkali-kali lipat ketika beliau di bulan Ramadan. Bahkan ada satu ketika cerita di bulan Ramadan itu beliau punya roti satu potong roti, terus ada mohon maaf pengemis datang, orang tua perempuan, dan dia bilang saya belum makan ini 2 hari. Masya Allah, Rasulullah dengan kedermawanannya itu roti yang memang ada satu-satunya buat dimakan untuk berbuka, itu beliau potong menjadi 2. Yang sepotong buat keluarganya, yang satu potongnya lagi buat itu. Itu tanda bahwa sedekah di bulan Ramadan itu sangat utama. Nah, untuk memberikan spirit, memberikan motivasi agar supaya kita bersedekah di bulan Ramadan ini, maka yang pertama yang harus kita tahu bahwa seberapa besar fadilah, kemanfaatan atau keutamaan di bersedekah di bulan Ramadan itu. Dengan tadi saja. Kata Rasulullah, "Ma naqasat min shadaqatin al-mal." Harta itu tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Kurang lebihnya begitu. Harta tidak akan bisa berkurang dengan kita melakukan sedekah. Ya seperti tadi, nanti harta itu diganti oleh Allah. Bahkan ketika kita bersyukur dengan cara bersedekah, maka akan ditambahkan oleh Allah rezekinya. Nah, itu harus kita pahami sangat, kita dalami agar supaya apa? Agar supaya kita terus mendidik diri kita sendiri nih untuk gemar bersedekah, utamanya di bulan Ramadan. Apalagi yang tadi saya sempat sebutkan, barang siapa yang mengasih makan berbuka bagi orang berpuasa, maka pahalanya dia akan dapat sama dengan orang yang dikasih. Artinya kan dengan membayangkan kita pahala yang sangat luar biasa, ini akan mendorong kita lebih mau lagi untuk bersedekah. Nah, adapun untuk kebutuhan lebaran kita, Pak, insya Allah kalau kita mau bersedekah, insya Allah lebaran yang mau datang ini insya Allah dicukupi oleh Allah. Harus yakin begitu. Semakin kita banyak bersedekah, maka semakin banyak toples-toples yang terisi, kan begitu. Semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak baju-baju yang kita beli untuk bulan Ramadan. Jadi harus bersedekah dulu, nanti insya Allah diganti oleh Allah 2 kali lipatnya kita ketika bersedekah. Ya gitu, ini sahabat-sahabat online khususnya untuk ibu-ibu, nggak usah khawatir ya Ustadz, kalau sedekah itu pasti kalau pengen beli baju lebaran tambah banyak baju lebarannya. Kalau nggak percaya buktikan tuh besok. Buktikan besok katanya Ustadz itu. Pesan untuk terakhir ini Ustadz, pesan-pesan Ustadz kepada penonton media ini terutama ya, media online yang sekarang, dan ini adalah merupakan bagian penting dari kita Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kalau seandainya kita diam saja, media online akan dikuasai oleh orang yang tidak sejalan dengan kita, maka kita akan kalah. Maka dakwah sebisa kita dengan cara online begini, kita teruskan, kita sebarkan amalia Nahdlatul Ulama, ahli sunnah ala Nahdlatul Ulama, itu terus kita sebarkan. Dan saya yakin ini menjadi amal jariah panjenengan ini. Dan luar biasa loh, ketika kita menyampaikan media online ini, kita menyampaikan sesuatu ilmu, didengar oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain, orang yang menyebarkan, orang yang menyampaikan, terutama ini yang bagian ngedit, yang bagian upload, ini dapat pahalanya juga. Amin ya Allah. Maka menurut saya ini perjuangan dan harus kita perjuangkan. Terus bergerak, jangan putus asa. Yang paling utama ini, jangan mengharapkan monet. Nah, itu sudah lillahi ta'ala, berapapun subscribernya, berapapun yang menonton, kita nggak usah hiraukan, kita jalan aja. Ini adalah dakwah kita sebagai ladang amal kita untuk di akhirat nanti. Amin. Supaya kita ini, makanya muda-muda ini, ya terus terang saja saya juga punya channel YouTube yang menurut saya ya harus kita begitu.
Artinya dengan sedikit kemampuan kita, dengan sedikit kebisaan kita, apa yang kita bisa kita sampaikan kepada orang lain, itu lebih bermanfaat daripada kita mualim, pinter, ya kan? Tapi ilmu kita tidak keluar. Kan begitu. Mungkin saja kan begini dengan kita begini terus ada, karena ini kan media online itu luar biasa loh manfaatnya, dampaknya luar biasa. Seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan kan YouTube. Satu ketika ada yang nonton terus mengambil hikmah dari acara-acara yang jenengan-jenengan adakan, itu sangat luar biasa. Maka itu menurut saya ini adalah langkah yang baik. Terus jangan sampai putus asa, terus berjuang. Satu niatnya lillahi ta'ala untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah berbendera Nahdlatul Ulama. Apalagi yang muda-muda ini masih semangat-semangat terus berjuang. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung ini dan sudah jelas sodakoh, keutamaan sodakoh, kriteria sodakoh, antara sodakoh dan hutang mana yang harus didahulukan, itu kita sudah bahas oleh Ustadz Siddiq. Terima kasih Ustadz. Untuk teman-teman online yang mungkin mau bertanya, bisa bertanya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.